Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul semua ya di dalam forum yang insya Allah dipenuhi barokah ini, dan hari ini kita berada ataupun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan inovasi pendidikan ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Ismi. Kebetulan Bu Ismi sudah berada di Zoom ini bersama kita, di tengah-tengah kita. Saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Bu Ismi. Nanti insya Allah Bu Ismi akan memperkenalkan diri berkaitan dengan beliau. Bu Ismi ini beliau adalah seorang praktisi juga yang menjabat sebagai kepala sekolah yang luar biasa sekali, nggih. Beliau ini dipercayai sebagai kepala sekolah mulai sekolah tersebut baru berdiri, nggih, baru berdiri, dan beliau dapat ataupun terbukti membawa suatu reformasi terhadap sekolah tersebut. Yakni hari ini insya Allah jumlah siswanya, beliau di SD ya, kebetulan kepala sekolah di SD, dengan jumlah insya Allah siswinya ini jumlahnya 500 orang ya, 500 siswa, dan gedungnya itu ada 3 lokal ya, 3 lokal itu lantai 4 Bu Ismi ya, lantai 4. Dan apa namanya, ini termasuk sekolah favorit ya di Sukoharjo. Beliau ini dari Sukoharjo, dan saya dengar informasi dari kawan-kawan kemarin, ini saja uang pangkalnya aja mau masuk ke tempatnya Bu Ismi itu 3 juta ya. Ini kan seperti insya Allah ini SPP-nya anak S1, insya Allah sampai selesai ini Bu Ismi, bagi teman-teman ini Bu Ismi. Gitu aja terkadang masih nunggak gitu ya. Kadang masih nunggak. Dan prestasi dari siswa-siswinya ini ternyata sudah sampai ke internasional ya, lomba-lombanya luar biasa sekali. Jadi saya harapkan ini sebagian Bu Ismi, ada sebagian yang jadi guru, dan ada sebagian juga pengelola yayasan, sebagian masih mahasiswa murni. Nah, jadi mungkin nanti bisa apa namanya, ada sebagian yang pengelola di pesantren juga Bu Ismi. Jadi nanti mungkin sekaligus membahas berkaitan dengan inovasi pendidikan, mungkin di situ diselipi kiat-kiat apa namanya ya, strategi untuk bisa menjadi seperti sekolah dari Bu Ismi seperti itu. Kita menjadwal Bu Ismi ini, weh, sibuknya beliau luar biasa ya. Sibuknya beliau ini, meskipun seorang perempuan, tapi aduh, kita kaum bapak-bapak ini kalah semua. Pak Muhdor ini kalah sama beliau ini kesibukannya ini. Dia bisa ada di mana-mana ya. Ini saingannya sekolahnya Bu Ismi ini kalau di Jember ini hampir sama seperti sekolah Baitul Amin ya. Baitul Amin, tapi SDIT, MTA itu sudah banyak Bu ya. Cuman sudah cabangnya ini banyak ya. SDIT ini banyak. Kalau SD Baitul Amin kan masih 3 ya. Ini SDIT MTA ini sudah ada berapa, saya lihat itu di daerah Jawa Tengah ini luar biasa sekali. Dan mungkin itu ya gambaran sedikit dari saya. Nanti akan berdiskusi santai dengan Bu Ismi. Silakan manfaatkan betul momen ini bagi panjenengan semua, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki pengalaman. Jadi minimal nantinya memiliki motivasi yang luar biasa bagaimana membuat sekolah ini yang notabene kita susah cari siswa. Tempatnya Bu Ismi ini sudah banyak siswanya, dalam artian sudah antri ya.
formulirnya itu sudah habis dari awal akhir tahun kemarin untuk tahun ajaran baru. Luar biasa. Oke, itu saja dari saya. Saya pasrahkan sepenuhnya kepada Ibu Ismi. Jadi, Ismi nanti menyampaikan materi, kemudian saya langsung ada diskusi ataupun tanya jawab di situ, kemudian nanti bisa diakhiri untuk sesi ini. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Ismi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, warahmatullahi Saiful wabarakatuh. Rizal, terima kasih atas apa ya namanya, wah bombongannya itu bukan saya itu sebenarnya. Oke, karena itu adalah bagian besar dari prestasi yang kita laksanakan, yang kita capai. Itu sebenarnya kita kolaborasi, ya. Tidak hanya kepala sekolahnya saja, tetapi dari unit-unit yang lainnya, guru dan stakeholder yang lainnya itu bisa saling berkesinambungan seperti itu dan mempunyai visi yang sama. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Al-Qadiri Jember nggih, dari awal mungkin kalau tak kenal maka tak aruf seperti itu nggih, dan ini kok saya merasa eh, berbicara dengan laptop ya. Oh, mungkin bisa yang tidak mempunyai kesibukan seperti itu bisa on cam, jadi kita bisa mengenal lebih dekat lagi seperti itu. Jadi nanti mungkin pemaparan saya dan eh, diskusi pagi hari ini bisa lebih baik seperti itu. Jadi, perkenalkan, nama saya Ismi Handayani, saya dari Sukoharjo, Sukoharjo Tulen seperti itu nggih, dari lahir sampai saat ini masih di Sukoharjo seperti itu. Jadi saya belum bisa melalang buana mungkin ke Jember seperti itu, mungkin hanya lewat saja ngeten ya. Nggak, mungkin suatu saat nanti kita bisa Pelatihan, bersua pelatihan BPL, deh ya bersama ya untuk silaturahmi lebih dekat seperti itu. Kalau Al-Qadiri Jember itu sebenarnya saya kenalnya nggih, dari Pak Saiful, terus Mbak Siti seperti itu nggih, dan tetapi dulu waktu sebelum pandemi itu nggih ada teman juga yang bekerja di KAI, ternyata sudah pernah ke Al-Qadiri Jember juga. Jadi pernah juga kok sampai situ dan sudah apa ya namanya, berdiskusi juga, terus bertukar pengalaman juga. Ternyata di Jember itu baik, terus lingkungannya juga enak seperti itu. Tapi setelah 2 tahun terakhir itu teman saya yang ditugaskan di Jember itu udah pindah ke Purwokerto dan sekarang di Bandung seperti itu. Jadi kalau untuk ke Jember nanti ya ke Pak Ipul atau ke Mbak Siti seperti itu nggih. Nggih. Dan untuk materi hari ini nggih, kami mungkin berbagi pengalaman saja nggih. Jadi sebelum di SDIT itu sebenarnya saya juga sudah meniti karir juga nggih. Jadi di STIE, jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, karena background saya itu di manajemen seperti itu. Lah, dari yayasan kami diminta karena kan saya itu terutama anak putri sendiri seperti itu guys. Jadi merasa orang tua itu dan suami kebetulan saya nikah muda, jadi setelah SMK saya SMK. Jadi untuk tingkat di manajemen itu tidak asing seperti itu ya, karena saya dari SMK bisnis dan manajemen seperti itu di bagian akuntansi. Jadi dari situ saya masuk ke manajemen. Dan kenapa kok sampai di SDIT seperti itu nggih. Jadi eh, bermula seperti karena di STIE itu kan kalau di Solo itu kan jauh dari Sukoharjo, dan dari awal mungkin karena putri ada kekhawatiran juga nanti kalau sudah pulang malam dan sebagainya nanti untuk keluarga itu bagaimana seperti itu. Jadi saya itu lulus SMK, terus setelah itu
di semester 2 itu sudah nikah. Nah, jadi suami saya tidak betah menunggu saya sampai lulus sarjana seperti itu. Dan tapi karena beliaunya itu kerjanya tidak di sini, jadi di luar, jadi eh, itu kami menikah terus semester 6 ya, semester 6 seperti mungkin dari panjenengan semuanya ya, ini baru semester 6 itu suami saya pulang ke Indonesia seperti itu. Dan eh, kami waktu itu saya sampai pada waktu skripsi itu sudah hamil ya. Jadi skripsi hamil, terus untuk saya wisuda ya, saya wisuda itu alhamdulillah diberi kelancaran juga hanya 7 semester. Jadi di semester 8 itu saya sudah wisuda dan sudah momong anak seperti itu. Jadi di tahun 2005 ya, jadi 2008 itu anak saya lahir ya. Jadi sekarang itu sudah punya anak yang SMA kelas 1 seperti itu. Nah, dari situ eh, saya diminta untuk di SDIT. Ya saya sami nawa atoknya saja ya, karena mungkin pemikiran dari orang tua, pemikiran dari suami seperti itu untuk kedepannya itu, karena kan kalau saya pribadi dengan ridho orang tua, ridho suami itu akan berhasil lah insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah 12 tahun saya di SDIT MTA Sukoharjo. Memang dari awal itu seluk beluknya itu ibaratnya kita masuk ke itu awal masuk itu udah apa ya, baru ada gedung saja, belum ada muridnya seperti itu, sampai akhirnya di tahun ke-12 ini kita sudah banyak mendapatkan prestasi seperti itu. Oke. Jadi awalnya seperti itu, dan ini saya share screen ya untuk materi hari ini. Mungkin udah bisa dilihat dari teman-teman semuanya. Halo. Oke, sudah bisa Boleh. Bu. Oh ya, siap. Mbak Sofi matur nuwun nggih. Mbak Sofi ini udah kerja atau mahasiswa? Sudah kerja Bu. Yo, di SD? Ini di MI Oh, MI Kahasidik. oh iya, Alhamdulillah. Jadi nanti bisa berkolaborasi seperti itu nggih, apa yang menjadi keunggulan dari sekolah sana dan di sekolah sini seperti itu nggih. Nggih, ini adalah kami diminta bantuannya dari Pak Saiful Rizal seperti itu nggih, untuk memberikan sedikit ilmu yang kita punya seperti itu untuk berbagi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember pada hari ini. Mungkin kemarin-kemarin sudah ada teman-teman kita juga nggih yang dari UNJ seperti itu, dan ini kebetulan insya Allah saya longgar seperti itu, dan kami bisa bersilaturahmi bersama dengan mahasiswa Al-Qadiri Jember di semester 6. Nah, ini adalah inovasi pendidikan di sekolah dasar untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2025. Yang mana kita ketahui sudah saat ini wawancara kita di pendidikan seperti itu kan semuanya untuk pembangunan yang ada di Indonesia, kita menujunya ke Indonesia Emas tahun 2024. Karena di situ kita ketahui bahwa 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi dalam kajian pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang ini. Nah, akan membahas tentang apa sih inovasi pendidikan itu, dan tujuannya apa adanya inovasi pendidikan, terus bentuk-bentuknya inovasi pendidikan itu apa, serta nanti bisa berkolaborasi juga, banyak tanya jawabnya juga di implementasi inovasi pendidikan. Dan
serta kita membahas tentang tantangan dan solusi agar nanti ke depannya perwujudan dari Indonesia Emas itu bisa kita dapatkan bersama-sama seperti itu ya. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya nggih mahasiswa Al-Qadiri sudah pernah tahu nggih inovasi itu sebenarnya apa sih seperti itu? Mungkin dari Mbak Farida Hasanah coba. Kenapa sih kita harus berinovasi seperti itu? Mbak Farida. Nggih, Bu. Oh ya. Ini kayaknya Mbak apa Ibu ya? Udah bekerja Ibu, Bapak, Mbak? Nggih, sudah. Oh ya. Biar lebih akrab ya, Mbak saja ya. Nggih. Di mana Mbak kerjanya? Di Jelbog, Bu. Oke. Oke, sebenarnya kita harus ada inovasi itu seperti apa? Harus adanya inovasi. Kalau misalnya kita lihat seperti itu kan antara sekolah yang dulu dengan sekolah yang sekarang itu kan berbeda seperti itu. Harus ada inovasi-inovasi pendidikan yang harus kita laksanakan. Itu untuk apa seperti itu? Monggo bisa dijawab dulu dengan panjenengan. Nggih, inovasi ini berkaitan dengan pembaharuan mungkin, nggih, Bu. Ya. Karena memang zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi semakin maju dan semakin pesat. Jadi kita sebagai pendidik, jadi dalam pembelajaran bisa mengadakan pembaharuan mungkin dari segi metode atau medianya, yang sekiranya siswa itu lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas pemikirannya seperti itu. Nggih. Benar sekali apa yang dikatakan tadi nggih bahwa inovasi itu adanya pembaharuan yang lebih baik seperti itu. Mungkin dari metodenya, medianya seperti itu ya. Ini untuk kita ketahui nggih bahwa tadi sudah saya sampaikan dalam visi untuk mencapai masa depan Indonesia yang diharapkan mencapai kemajuan signifikan di berbagai bidang pada tahun 2045 itu bertepatan dengan Indonesia merdeka yang ke-100 tahun. Nah, salah satu pilar utama untuk mencapai visi ini adalah peningkatan kualitas pendidikan. Yang mana kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di sini tidak hanya dari muridnya saja, tapi gurunya juga, terus dengan kepala sekolahnya atau dinas-dinas terkait yang lainnya. Maka dari itu, nah, pendidikan dasar ini memegang peranan penting dalam membentuk fondasi bagi generasi muda yang berkompeten dan berkarakter. Apalagi kita ketahui bahwa SD itulah fondasi pertama, Jadi untuk anak-anak misalnya kan kalau dari TK ke SD ya TK kan mungkin hanya bisanya apa ya kurikulumnya itu kan hanya bermain, tetapi mungkin ada dalam pembelajaran juga yang memang inovatif kreatif untuk menunjang pembelajaran di SD. Nah, untuk itu untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia itu tumbuh menjadi individu yang siap menghadapi tantangan global di masa depan. Lah kita ketahui tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Farida bahwa dalam pembelajaran di sekolah terutama itu kan kita tidak bisa bertutup mata juga bahwa pendidikan kita itu hanya tradisional seperti waktu awal seperti saya misalnya hanya membaca terus menerangkan kepada jenengan semuanya seperti itu tanpa ada imbal balik dan sebagainya. Mungkin juga nanti ketika di akhir pembelajaran panjenengan apa yang saya terangkan itu tidak apa ya tidak masuk dalam pikiran panjenengan seperti itu dan tidak ada tergeraknya seperti itu kan berarti kan pembelajaran itu kurang baik ya. Maka
bisa didukung juga dengan tadi yang sudah saya disampaikan Mbak Farida nggih, dengan media, metode yang inovatif, kreatif seperti itu nanti bisa untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dan akhirnya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik dan tujuan dari Indonesia ini untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 itu bisa tercapai. Nah, itu nggih. Nah, ini pengertiannya bahwa ini ya benar ya, bahwa adanya usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan ide, metode, dan kita tidak menafik juga bahwa setelah adanya COVID-19, jadi di sana itu ibaratnya teknologi itu langsung membooming 100% seperti itu ya. Dan dunia itu seakan berbalik, yang mana bahwa kesempatan itu yang kita tidak bisa dulunya belum mengenal Zoom, belum mengenal Gmeet, belum mengenal Google Form dan sebagainya. Tapi setelah itu kita dengan adanya itu kita ibaratnya dipaksa untuk lebih bisa menggunakan semuanya. Jadi seperti kita nggih adanya Zoom seperti ini walaupun saya tidak ke Jember pun bisa bersua pada jenengan semuanya dan kita di mana seperti itu bisa untuk belajar seperti itu nggih. Jadi dulu kan kita dibatasi juga untuk berkumpul dan sebagainya. Kita hanya dari rumah terus pembelajaran di SD pun juga seperti itu nggih. Jadi dari rumah masing-masing kita bisa belajar seperti itu. Tapi dengan adanya teknologi ini. Nah, inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global yang mana bahwa teknologi ini adalah sudah menjadi tantangan global saat ini. Ya. Jadi kami mengharapkan ya mahasiswa-mahasiswa terutama S1 yang nanti menjadi praktisi di sekolahan dan ini sudah banyak sekali ya dari teman-teman Al-Qodi di Jember ini yang saat ini sudah mengajarkan ilmunya juga di sekolah dasar atau MI seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari panjenengan semuanya untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas pendidikan dari berbagai inovasi pendidikan yang ada. Maka dengan demikian, inovasi pendidikan itu menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, responsif terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat. Jelas, ini adalah kebutuhan masyarakat. Kalau tidak, bahwa pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perubahan dan mindset tujuan dari pendidikan itu apa seperti itu. Jadi dari awal kita sudah mengetahui bahwa sekolah itu berjenjang dari SD, SMP, SMA, SMK, terus mungkin dari S1, S2, S3 menjadi profesor dan sebagainya. Itu kan menjadi kebutuhan masyarakat yang ada. Dan kalau bukan dari kita, terus siapa lagi seperti itu, guys. Jadi kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa guys, kepada jenengan semuanya yang tadi sudah bekerja dan sebagainya sambil belajar terus membagi waktu dan sebagainya itu luar biasa. Apalagi kalau sudah menjadi seorang suami jadi istri dari dan sudah menjadi ibu dari anak-anak. Itu saya tidak bisa membayangkan dari pagi sampai malam itu kegiatan seperti apa karena saya juga merasakan sendiri ya tapi dengan adanya pembagian waktu terus juga dengan prioritas dan sebagainya jadi harus apa yang harus kita kerjakan untuk saat ini dan skala prioritas itu schedule-nya seperti itu bisa untuk kita tetap menjalani aktivitas hidup kita dan tentunya juga tidak hanya aktivitas hidup ya tapi aktivitas hidup yang nanti kita gunakan untuk menyambut di negeri akhirat juga akan terlaksana dan alhamdulillah juga panjenengan semuanya kita belajar dan kita itu di dunia pendidikan yang mana ilmu-ilmu itu
akan kita apa ya, unduh gitu ya. Kita unduh itu sampai nanti kita di negeri akhirat kalau kita ikhlas menjalani segala aktivitas hidup ini seperti itu. Dan tujuannya dari inovasi pendidikan itu apa sih? Terutama di sekolah dasar yang jelas ya, tadi dari pendahuluan kita sudah bisa mengerucutkan bahwa tujuan inovasi pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang mana dari yang dulu tradisional sudah kita berusaha untuk meningkatkan metode media yang sudah ada yang lebih relevan dan menarik di sekolahan seperti itu dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Nah, di sini apalagi di pendidikan di kurikulum 13 ini di kurikulum Merdeka ini yang mana kurikulum Merdeka ini kan adalah diferensiasi dari segala sesuatu dan kita tahu bahwa anak itu unik seperti itu nggih. Jadi anak itu unik dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Dari itu kita maksimalkan bagaimana anak-anak itu dengan adanya kekurangannya tapi bisa memberikan kelebihan dari mereka itu tugas kita itu untuk bisa memajukan. Dan pengalaman banyak yang sudah kami terjadi di lapangan itu memang itu anak mungkin ya agak aktif seperti itu nggih. Dan mungkin untuk pelajaran yang lainnya seperti matematika, bahasa Inggris dan sebagainya itu dia nggak bisa, tetapi dia memiliki bakat di seni, mungkin di pantomim atau di menggambar dan sebagainya. Tapi dia bisa dan dia sampai itu tadi yang disampaikan dari Pak Rizal ya, yang mana dengan adanya kelebihan-kelebihan itu di kita sebagai seorang guru bisa memaksimalkan mereka dengan mengetahui bakat dan minat mereka dan akhirnya dia bisa berprestasi. Jadi di sekolahan kami ada tim TSL seperti itu. Jadi tim sukses lomba dan ada kesiswaan juga yang mengakomodir semua kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Jadi itu adalah hasil dari kita ketika kita sudah paham akan tugas dan tupoksi kita di sekolahan masing-masing seperti sebagai motivator, inovator, apalagi sebagai mungkin nanti panjenengan semua bisa jadi kepala sekolah, kepada bidang, kepala dinas seperti itu ya. Jadi segala sesuatu bisa panjenengan lakukan dengan inovasi-inovasi yang ada seperti itu. Jadi kami berharap ya semuanya itu bisa paling dari sini itu nanti kita bisa tergerak. Jadi slogannya guru penggerak kan dari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan seperti itu. Mungkin dari teman-teman di mahasiswa Al-Qadiri ada yang sudah jadi guru penggerak? Sudah ada? Bu Nurul Jana sudah jadi guru penggerak, Bun? Oh, belum. Ya, oke. Jadi diharapkan juga kan nanti juga dari situ kita juga belajar bersama-sama untuk kita sendiri lebih baik dan untuk generasi-generasi kita yang kita jadi amanah seperti itu nggih. Jadi bisa lebih dari. Dan yang kedua yaitu terkait dengan mendorong kreativitas dan inovasi. Jelas dengan adanya inovasi, nah itu menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pengembangan kreativitas dan inovasi siswa. Mau dibawa kemana siswa kita seperti itu, nah itu kan ini adalah bagaimana kreativitas kita, anak-anak yang diamanahkan kepada kita, walaupun cuma 1, 2 seperti itu, guys. Jadi ataupun mungkin 10 ataupun 20 ataupun berapa 100 500 bahkan 1000 pun itu ketika kita tidak bisa untuk membuat mereka berkreasi dan memberikan inovasi itu tidak akan bisa berjalan seperti itu. Jadi dengan tujuannya adanya inovasi pendidikan ini di sekolah dasar terutama kita juga bisa menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pengembangan kreativitas. Terus yang ketiga dengan memperkuat karakter dan moral.
tentu nggih. Jadi kalau di sekolah kami itu berprestasi itu menjadi slogan yang ketiga atau yang terakhir seperti itu nggih. Jadi yang pertama itu harus akhlaknya dulu. Jadi kalau slogan sekolah kami itu berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi seperti itu. Jadi akhlaknya dulu yang kita benahi. Jadi walaupun mungkin guys kita tahu bahwa saat ini anak-anak itu ya juga luar biasa. Tapi bagaimana di kelas rendah kita seperti itu guys. Jadi di kelas 1 itu kita tanamkan benar-benar akhlaknya, karakter moralnya, apalagi di kurikulum Merdeka ini adanya P5 ya, pengalaman program pengalaman Pancasila itu nggih. Nah, maka dari itu yang harus kita tanamkan lebih dulu untuk berintegritas, disiplin dan tanggung jawab. Dengan nanti di bagian bawah itu juga akan memberikan apa ya, karakter-karakter apa yang biasa setiap hari kita laksanakan juga di sekolahan seperti itu. Dan yang keempat, tentunya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang mana jelas kita ketahui bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan akhlaknya baik, nah tentunya kualitas pendidikan yang diamanahkan kepada kita yaitu anak-anak yang mungkin soleh-solehkah, yang dari kecil dan sampai nanti di SMP, di jenjang berikutnya, di SMA dan sebagainya, hakikat itu tertanam dalam diri mereka bahwa yang menjadi pondasi kecil dari kita kan dari TK, SD, SMP dan sebagainya. Nah, untuk menanamkan hal itu tentunya dari TK. Jadi kenapa kok kita sebagai guru itu lebih mudah menjadi guru SMA daripada guru SD atau TK. Nah, ini kan ketahui ya bahwa guru TK itu sangat luar biasa. Mereka bisa nyanyi bersama-sama anak-anak. Mereka ketika ngompol dan sebagainya juga sebagai bunda dan ayahnya juga ya. Jadi hal itu sangat luar biasa. Maka dari itu dari penanaman karakter yang ada itu bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bagaimana seperti itu. Apakah hanya pintar saja, apakah hanya berprestasi saja, dan tentunya itu tidak. Bahwa kita ketahui moral yang menjadi fondasi utama. Jadi moral agama seperti itu guys. Jadi karakter itu memastikan nanti untuk anak-anak Indonesia ini memiliki akses untuk pendidikan berkualitas. Jadi tidak hanya apa ya, pikirannya saja yang cerdas, tetapi imannya juga cerdas seperti itu. Nah, kenapa kok hal itu bisa kita maksimalkan dan kita bisa, itu penting untuk menjadi anak-anak yang berbakti seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak mau ada apa ya, jayus-jayus yang selanjutnya, mereka pintar mungkin di bagian akuntansi dan sebagainya, tetapi akhlaknya tidak ada. Kita ketahui bahwa mereka bisa untuk memanipulasi data dan sebagainya. Jadi kan imannya nggak ada. Jadi itu kan juga menjadi tantangan buat kita. Mungkin yang paling kecil lagi di sekolahan misalnya dalam ujian mereka masih tanya ke sana ke sini, terus mungkin ada kertas yang diselipkan seperti itu. Lah, itu untuk menanamkan modal dari awal bahwa ini adalah ujian dan untuk dikerjakan sendiri bagaimana kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Tapi kalau sudah ditanamkan saja, nyuwun ngapunten biasanya kan di sekolahan yang di luar sana seperti itu mereka dengan sudah kerjasama, apalagi dengan tidak adanya ujian pendidikan seperti ini ya, ujian nasional yang ada sekarang itu juga nggak ada. Jadi mereka hanya diberi nilai ketika di ujian akhir semester dan sebagainya. Nah tentunya kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mungkin soalnya sudah diberikan, jawabannya sudah diberikan sebelumnya, terus anak-anak tinggal mengerjakan plek jiplek lah dapat 100 semuanya seperti itu ya. Tapi setelah itu tanggung jawabnya itu kan setelah itu bagaimana nanti ini
apa ya yang menjadi permasalahan ketika nanti di SMP atau di SMK dan sebagainya itu lah kemarin dapat nilai 100 kok untuk mengerjakan matematika di kelas 1 SMP kok nggak bisa. Nah, ini yang disalahkan siapa? Nah, jadi mungkin ya guru SD juga ya. Tapi kalau guru yang masa bodoh dan sebagainya, mungkin ini yang menjadi tanggung jawab saat ini. Tapi kalau untuk menjadi tanggung jawab besok kan itu udah urusannya guru SMP dan sebagainya. Itu tidak bisa. Jadi bagaimana kita itu benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi amanah kita. Jadi anak itu memang benar-benar dan memang benar-benar baik ya benar-benar baik dan kalau benar-benar berprestasi ya benar-benar berprestasi seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini, jadi karakter apa sih yang harus mendasari dengan adanya Indonesia Emas di tahun 2045 atau di abad 21 seperti itu. Nah, ini ada creative thinking ya, terus critical thinking, komunikasi, kolaborasi, informasi media dan teknologi skill dan life dan current skill. Jadi di sini adalah adanya 4C itu ya yang mungkin panjenengan sudah pahami semuanya, berpikir kreatif, berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi. Itu kan ada 4C ya yang mungkin juga sudah diajarkan oleh dosen-dosen panjenengan seperti itu. Lah, yang jadi pikiran di kita itu kan gini. Bagaimana untuk mengakses dan mengevaluasi semuanya itu bahkan di karakter dan spiritual value atau bolding. Nah, maka dari itu ini semuanya harus dikuasai oleh anak-anak didik kita, terutama juga kita yang mengajarkan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi atau berkomunikasi, mengajarkan kolaborasi dan komunikasi, tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, jadi kita harus selalu mengupdate diri untuk selalu belajar dan belajar seperti itu. Bahkan kita pun mungkin dari kalau di kalangan aktivis jadi akademisi dan sebagainya seperti Pak Saiful Rizal terus dan sebagainya kan juga bisa dapat juga mengembangkan dirinya, bahkan sekarang juga sudah meniti pendidikannya di sekolah doktoral seperti itu. Nah, mungkin dari jenengan semuanya nanti setelah S1 bisa lanjut S2, S3 bahkan mungkin bisa jadi profesor. Amin. Ya, jadi tapi juga harus mempunyai ini karakter sama spiritual boarding. Jadi cerdas itu tidak utama. Yang menjadi utama mungkin kalau di pendidikan agama Islam di kampus panjenengan juga kan yang dikedepankan juga adalah akidah dan akhlaknya gitu. Dan selanjutnya tentang bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Adanya jelas tadi sudah saya kutip juga tentang pembelajaran berbasis teknologi, terus kurikulum integratif, pembelajaran aktif dan kolaboratif juga jadi dengan adanya metode, media dan sebagainya. Tidak hanya ceramah saja, tetapi dengan menggunakan proyek dan diskusi atau studi kasus yang lainnya itu untuk meningkatkan agar anak itu bisa berpikir kritis dan pengembangan soft skill. Jadi ada 4C tadi dari komunikasi, pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis dan sebagainya. Dan tentunya adalah pendidikan karakter. Nah, di sini diramu menjadi satu bagaimana menjadikan inovasi pendidikan di sekolah dasar itu di sekolahnya panjenengan itu bisa maksimal. Nah, ini salah satu inovasi Jadi inovasi di sekolah kita itu ada 3 sebenarnya Jadi yang pertama adalah International Class Program. Nah, ini biasanya juga dengan menggunakan kurikulum Cambridge. Nah, ini yang bisa menjawab tantangan Tantangan masa depan. Jadi komunikasi kolaborasinya tidak hanya dengan sesama daerah saja. Mungkin kalau dengan sesama daerah kita dengan menggunakan bahasa Jawa. Terus dengan daerah sama di luar daerah kita, mungkin karena ini di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kita dengan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah,
dengan mungkin ini ya, tantangan yang akan datang itu kan sekarang pun juga sudah banyak nggih, wisatawan-wisatawan asing ataupun kita sudah bisa belajar di luar negeri dan sebagainya. Nah, ini adalah bahasa internasionalnya kita adalah bahasa Inggris. Jadi diharapkan juga bahasa internasional itu bisa kita kuasai juga. Nah, makanya muncul adanya International Class Program CT. Nah, di sini bisa mungkin ya awal-awalnya bisa dengan kita memaksimalkan guru bahasa Inggrisnya. Jadi di dalam sekolah kami itu ada hari-hari yang mana di hari pertama, hari Senin misalnya ya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus hari kedua, hari Selasa, kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, hari ketiga kita menggunakan bahasa Jawa. Terus ke hari Jumat, misalnya kita bisa menggunakan bahasa Arab seperti itu. Jadi dalam berkolaborasi, berkomunikasi dengan teman-teman atau berkolaborasi dengan anak didik semuanya itu dengan menggunakan bahasa-bahasa itu akan lebih menarik dan itu menjadi salah satu walaupun mungkin tidak ada di dalam kurikulum dinas tapi itu adalah pembiasaan yang baik untuk kita sama orang anak-anak kita seperti itu. Jadi diharapkan juga dengan bahasa Inggris, bahasa Arab seperti itu apalagi nanti kalau di FI misalnya kan anak-anak biasanya banyak yang ke pondok seperti itulah. Di pondok itu kan bahasa kesehariannya juga bahasa Arab. Jadi ditentukan juga dengan nanti kedepannya itu anak-anak mau kemana. Itu program sekolah yang mungkin bisa dilaksanakan juga di sekolah panjenengan dan mungkin juga menjadi hal yang nanti kedepannya untuk para mahasiswa yang memang belum bekerja seperti itu. Jadi membuat inovasi nanti mungkin yang masih kuliah seperti itu bisa merancang mimpinya. Oh, aku mau mendirikan sekolah dengan yang seperti ini, seperti itu kan bisa. Dan tentunya suara saya masih kedengaran nggih? Masih, Bu. Oke. Jadi tadi kan kita juga ketahui bahwa di kita itu adalah haknya ya, keagamaannya karena di SDIT seperti itu. Jadi hafalan 2 juz di juz 29 dan 30 itu juga menjadi program unggulan kita dan penguasaan teknologi informasi juga. Jadi kita sudah memfasilitasi di kelas-kelas itu ada proyektor dan ada lab komputer itu satu siswa satu komputer. Jadi dalam satu ruangan itu paling tinggi kan ada 30 ya. Jadi kita menyediakan dalam satu lab komputer itu ada 35. Jadi ketika pembelajaran ya satu anak menghadapi satu laptop seperti itu atau komputer. Jadi ada lab komputer sendiri seperti itu. Dan ada pembiasaan ibadah dan karakter siswa atau karakter Islami yang mana pembiasaan ibadah ini seperti sholat duha kita ada jadwalnya atau sholat zuhur sampai sholat asar pun kita ada di sekolahan karena di sekolahan kami itu pulangnya sampai jam 3:30 jadi setelah sholat asar itu baru pulang seperti itu. Dan karakter ilmiah Islamiyahnya kita lah nanti kami akan jelaskan di bawah juga ada banyak karakter Islami yang kita ajarkan di sekolahan dan setiap bulannya kita pantau dengan menggunakan kartu atau buku panduan seperti itu dan setiap hari mereka sama kita sama guru-guru yang ada di kelasnya serta kerjasama dengan orang tua juga untuk checklist seperti itu kebaikan-kebaikan apa yang mereka laksanakan terus sholat sunahnya dan sebagainya itu juga kita nilai karena kalau anak seperti anak-anak ya masih anak-anak kan masih tahap pembelajaran jadi kalau tidak dibiasakan seperti itu tidak diberi reward dan sebagainya tentunya mereka juga tidak akan melaksanakan seperti itu. Tapi
ketika ditanya Mbak, Mas sudah sholat duha belum dan sebagainya, ketika mungkin di waktu liburan seperti itu, nggih. Jadi anak-anak itu dalam 1 bulan itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan saya apa kan saya juga masih punya anak yang kelas 4 SD. Jadi ketika mau berangkat kebetulan kan kami masuknya kan jam 7.30 ya. Jadi 7.30 tidak jam 7. Nah, jam 7 sebelum masuk ke sekolahan itu anak saya sudah terbiasa untuk eh, ketika mandi wudhu sekalian, terus berbenah dan sebagainya, terus sebelum naik sepeda itu udah melaksanakan rutinitas setiap harinya, sholat duha di rumah, walaupun nanti di sekolahan juga masih ada sholat duha, tapi saya biasakan ketika di rumah karena kan itu masih menjadi kewajiban saya nggak sebagai seorang ibu seperti itu di rumah seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa sholat duha berdua kali itu nggak apa-apa seperti itu. Itu juga menurut pemahaman masing-masing guys juga. Jadi ketika di sekolahan itu juga sholat duha, di rumah juga sholat duha seperti itu. Dan sholat duha kan mungkin ada yang mungkin 2 kali, ada 4 kali dan sebagainya, ada 2 rakaat atau 4 rakaat seperti itu kan juga bebas seperti itu guys. Jadi kan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi nggak masalah seperti itu. Jadi hal itu bisa menjadikan suatu pembiasaan. Lah, pembiasaan-pembiasaan lain juga banyak. Nah, tapi kita cut dulu nggih. Jadi ada program lainnya yaitu kelas tahfidz. Wah, ini di kelas tahfidz ini kita setiap 1 semesternya, jadi ada kan kalau di sekolahan kami mungkin ada kelas A, B, C, ada yang D juga seperti itu nggih. Jadi kita floatkan. Jadi yang kelas A mungkin yang memang benar-benar mau yang kelas tahfidz atau di kelas bahasa Inggris atau kelas umum seperti itu. Jadi kalau masuk ke kelas tahfidz itu fokusnya di target hafalan 1 semester 1 juz. Nah, ini ada hal yang inovasi kita 2 tahun terakhir ini seperti itu, dan alhamdulillah setiap 1 semester kita melaksanakan wisuda tahfidz. Itu berjenjang, jadi yang kelas 1, kelas 2 ada, kelas 3 ada, ya kita wisudakan bersama-sama. Jadi ada yang kecil sampai ada yang besar seperti itu. Di sini ada kurikulum yang kita gunakan, ada kurikulum tahfidz, kurikulum dinas juga ada. Jadi walaupun ya ini kan inovasi baru, inovasi yang mungkin nanti dari teman-teman juga semuanya sudah kita laksanakan juga, bahwa kita juga menginduk kurikulum dinas tetapi kita sesuaikan dengan kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah kita seperti itu. Ada kurikulum keislaman juga karena ada fikih, akidah, terus bahasa Arab seperti itu kan, mungkin di MI kan juga banyak. Terus ada pengelola teknologi juga, pembiasaan ibadah itu juga sama, dan penguasaan bahasa Inggris juga. Jadi ada walaupun tidak setiap hari menggunakan bahasa Inggris, tapi kita kenalkan juga dengan bahasa-bahasa yang lainnya sebagai pengantar dan seperti itu. Nah, ini di kelas tahfidz. Dan di kelas informasi dan komunikasi teknologi, nah ini ada, jadi anak-anak yang fokusnya di teknologi itu mereka ada di teknologi, ya, penguasaan teknologi, ada kurikulum coding, informasi atau pembuatan komunikasi yang lainnya, terus ada kurikulum dinas juga, ada kurikulum keislamian juga. Terus kalau di sini itu sama dengan kurikulum bahasa Inggris tadi, nggih, ada hafalan 2 juz minimal. Terus bahasa Inggris juga menjadi hal yang tidak diwajibkan tetapi menjadi kebiasaan kita juga dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lainnya. Terus ini tadi sudah saya sampaikan nggih, bahwa di kelas pun ada 1 anak untuk 1 komputer dan ada buku atau handout-nya dalam bentuk file di komputer. Nah, ini ada 12 karakter yang setiap bulannya nanti bisa bisa dilaksanakan juga, mulai diterapkan di
sekolah panjenengan semuanya. Jadi untuk bulan pertama misalnya Januari kita fokusnya di kejujuran seperti itu. Jadi anak-anak diminta untuk benar-benar jujur, ada kantin kejujuran, terus anak-anak ketika di rumah juga bekerja sama dengan orang tua juga, bagaimana kejujuran mereka, sholatnya ketika misalnya tidak ada orang tua dan sebagainya, itu bagaimana seperti itu. Nah, mungkin di kedisiplinan itu kita lihat masih ada nggak ya anak yang masih terlambat dan sebagainya seperti itu. Jadi dipantau setiap hari. Terus sholatnya itu tepat waktu tidak, awal waktu tidak, seperti itu. Itu bisa dilaksanakan juga sampai di eh, karakter yang ke-12. Dan itu bisa berulang-ulang akan menjadikan karakter itu memang benar-benar ada dalam diri mereka dan tanpa kita suruh pun, nah, itu bisa mereka laksanakan seperti itu. Seperti misalnya buang sampah. Itu kalau itu tahu ada sampah mereka ngambil seperti itu. Kalau mungkin kalau kita kalau belum terbiasa itu juga ini ada sampah ya cuek saja. Tapi kalau kita sudah terbiasa kalau tidak dengan hal-hal yang apa ya namanya bersih seperti itu ya kita akan risih seperti itu kan. Oke. Nah, dan pendukung lainnya seperti ini di sekolah kami ya. Jadi program unggulannya sudah saya sampaikan tadi, terus ekstrakurikulernya ada apa saja, terus ada fasilitasnya apa saja seperti itu. Dan mungkin ke ekstra nggih, kalau untuk program unggulan kan tadi sudah saya sampaikan nggih, di tahfidz ada dan sebagainya. Kalau di ekstrakurikuler kita masih juga untuk agama ada pengembangan budaya kita juga ada. Jadi kalau di sekolah kami itu kan di Sukoharjo ya. Jadi di sini itu kan terkenal dengan batiknya. Nah, makanya anak-anak kita juga bimbing untuk membatik. Terus ada karawitan juga seperti itu. Jadi tidak hanya fokusnya ke tahfidz atau apa, tapi dengan semaksimalnya kita berkolaborasi dan meminta apa ya memadahi anak-anak potensi anak-anak itu dilaksanakan dalam itu. Juga ada yang apa namanya renang itu pun juga ada bahkan sampai ke tingkat nasional. Terus MIPA pun itu juga nggih, itu sampai dengan internasional juga. Jadi futsal juga sampai nasional. Terus yang menjadi ekstrakurikuler wajib seperti pramuka seperti itu nggih, kita sudah sampai nasional juga di tahun kemarin sampai ke Binwil provinsi juga seperti itu. Jadi semaksimalnya apa yang menjadi bakat dan minat anak kita beri ruang seperti itu untuk mengembangkan potensi mereka. Dan di fasilitasnya ini memang yang menjadi unik nggih, mungkin kalaupun sudah menjadi hal biasa untuk jenengan yang sudah sekolah seperti itu nggih. Jadi di kita itu tidak ada kantin, itu tidak ada. Jadi adanya jadi catering ya, dari catering dari ya rekanan seperti itu. Jadi setiap jam mungkin jam setengah 11 sampai jam 11 itu mereka pada datang untuk memberikan catering-catering itu kepada anak-anak kita. Jadi karena siswa kita hampir 600 nggih, jadi 500 lebih itu kita bagi tiga rekanan. Jadi ada kelas 1 2 untuk satu rekan, terus 3 4 satu rekan, dan kelas 5 6 satu rekan beserta gurunya seperti itu. Jadi di sini ada snack dan makan siang itu sudah tidak ada kantin seperti itu, nggak ada. Jadi anak dipilihkan benar-benar apa ya makanan yang memang sehat dan bergizi seperti itu. Dan kalau untuk ruang UKS itu ya sama nggak, hampir sama, ruang lab dan sebagainya. Dan perpus kita juga ada seperti itu. Dan sarana olahraga seperti misalnya futsal dan sebagainya itu sudah ada. Dan bahkan ya ini yang menjadi menarik di sekolahan kami itu ada di tengah-tengah kota. Jadi kita ke depan itu sudah ada Dinas Pendidikan Kabupaten, terus sampingnya itu ada PMI,
samping kanan kirinya ada Basnas, ada kecamatan kota, ada jadi saya itu ke mana ya? Ke mana ada Polres dan sebagainya, cuma deket, cuma mungkin 1 menit lah kalau naik sepeda motor seperti itu ya. Mau kemanapun terakses, dan bahkan ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang menjadi sorotan pertama di SDI kita, SD kan jadi sebagian besar kan sudah mengenal, bahkan kan karena yaitu tadi karena sudah 12 tahun seperti itu nggih, yang mungkin sudah kenal dari awal seperti itu ya. Kenapa ini SDITMTA kok misalnya sudah jarang mengeluarkan anaknya seperti itu selalu dipantau juga. Jadi eh, ini langsung ketika misalnya diminta untuk lomba sampai ke tingkat nasional dan sebagainya, langsung yang dihubungi juga dari SD kita seperti itu, karena tahu dan lokasinya strategis seperti itu menjadi motivasi kita juga agar dinas dan sebagainya, dinas-dinas terkait juga tidak menjadikan apa ya, tidak ragu dengan kita seperti itu. Dan dengan fasilitas dan dengan apa ya, kinerja kita, pelayanan prima kita seperti itu. Jadi dengan pelayanan prima kita ya, setiap hari itu kan kita berangkatnya masuknya kan 7:30 ya. Jadi jam 6, setengah 7 itu sudah ada guru-guru yang sudah datang untuk piket itu menyambut siswa. Terus ini yang menjadi mungkin perbedaan di sekolah-sekolah yang lainnya. Kalau di kita itu selalu ditunggui, walaupun cuma masih 1 anak siswa yang mungkin belum dijemput sampai jam 5 lah, beratnya seperti itu. Kita masih tetap menunggui karena itu menjadikan sebagai amanah kita seperti itu. Kalau belum diberikan kepada orang tua, berarti kan kita juga belum melaksanakan tugas kita dengan baik seperti itu sih. Walaupun sampai jam 5 sampai mungkin sebelum maghrib dan sebagainya, ya kita tungguin sampai anak-anak benar-benar sudah habis seperti itu. Jadi itu juga jadi ini ada bimbingan konseling juga untuk kesiswaan yang memang mungkin apa ada yang kan dalam sekolah itu tidak hanya yang pintar-pintar saja. Kalau pintar-pintar kita tahu ada dan pasti ada dan kita maksimalkan. Tetapi yang mempunyai kekurangan pun kita juga memfasilitasinya. Jadi ada calistung yang belum bisa membaca, tulis dan berhitung di kelas 1 mungkin sampai di kelas 2 itu kita berikan tambahan les. Misalnya kalau kelas 1, 2, 3 kan kita pulangnya jam 2 sampai jam 3 kita beri les, dan lesnya itu 1 guru 1 siswa. Jadi benar-benar fokus dengan 1 siswa itu, 1 gurunya seperti itu, dan itu tidak dikenai biaya. Jadi kalau ibaratnya saya itu sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ini tidak menggembor-gemborkan adanya lomba dan sebagainya, tidak, karena kan dengan adanya kita sudah ada bukti nyatanya dari mereka ketok tular dari orang tua ke orang tua seperti itu akan memberikan manfaat pada kita, sampai mungkin ya tadi sudah disampaikan Pak Saiful bahwa kita baru membuka PPDB saja sudah banyak yang antri seperti itu ya. Jadi itu ketika kita sudah awal mengazamkan diri kita untuk berniat fisabilillah dan dengan niat benar-benar itu adalah menjadi amanah kita laksanakan dengan baik, ya insya Allah nanti ke depannya hasil itu akan kita dapatkan seperti itu. Dan tentunya implementasi inovasi di sekolah dasar tentunya ada gurunya yang harus dilatih, dan fasilitator instrukturnya juga harus memadai, kerjasama dengan pihak eksternal, dengan berbagai pihak dinas dan sebagainya juga harus kita kuasai juga, dan untuk pengembangan kurikulum dengan pengembangan kurikulum yang dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi walaupun ada kurikulum dinas, tapi harus mengedepankan juga kurikulum yang akan ada inovasinya. Jadi kalau di SDIT atau di sekolah swasta, sebenarnya misalnya itu kalau tidak ada inovasi-inovasi yang lebih baik, ya tentu mereka tidak akan mau membayar uang pangkal yang segitunya ke kita, dan
dengan tidak memberikan memberikan umpan balik yang juga mereka inginkan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau pendidikan ini kan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan seperti itu. Jadi mereka akan merasa puas dan mereka akan merasa diomong dan sebagainya. Tentu akhirnya mereka juga akan baik, hasilnya juga akan baik seperti itu. Itu sih dan mungkin ada tantangannya juga nggak ya, ada kesenjangan akses pendidikan. Terus ada kualitas guru yang memang benar-benar harus dimaksimalkan juga nggak, adanya program sertifikasi dan sebagainya. Terus ada adaptasi teknologi dan resistensi terhadap perubahan. Jadi kalau tidak ada itu, mungkin akan mustahil adanya inovasi pendidikan yang akan ada di dinas pendidikan atau di pendidikan kita akan selanjutnya. Jadi ini adalah motivasi kita untuk lebih maju ke depannya, lebih baik lagi, dan untuk pendidikan Indonesia lebih baik. Insya Allah dengan adanya inovasi-inovasi tadi, adanya kurikulum bahasa Inggris, ada kurikulumnya TIK, juga ada kafetnya yang ibaratnya dunia akhirat didapatkan lah seperti itu. Jadi insya Allah akan anak-anak menjadikan anak-anak ya tujuan pendidikan Indonesia akan terwujud, benar-benar terwujud seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau apa sanggahan dan sebagainya, mungkin ada feedback dari teman-teman semuanya. Saya persilahkan. Dan sebelumnya saya akhiri dulu nggih pertemuan saya dengan bacaan alhamdulillah bersama. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo mungkin ada pertanyaan atau Nggih. ada apa ya, kolaborasi, diskusi bersama seperti itu. Monggo dari teman-teman. Izin bertanya, Ibu. Siapa ya ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan dari semester 6 beasiswa Pemprov dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Terkait ini setengah curhat ya, ada istilah setengah curhat. Artinya begini Bu, terkait dengan kemajuan lembaga yang ada di perkotaan memang tidak bisa dipungkiri lagi. Antara sarana dan prasarananya dan kedekatan dengan pemerintah untuk mendukung berjalannya pembelajaran itu memang sangat efektif. Sementara kita yang ada di desa itu mungkin pendekatan pemerintah terhadap desa itu pun mungkin bisa dikatakan masih kurang maksimal. Akhirnya mungkin kita sendiri sulit untuk membentuk sebuah jaringan bagaimana untuk memajukan lembaga kita itu sendiri. Terkait dengan pertanyaan kami terkait dengan lembaga panjenengan yang sekarang jenengan laksanakan ini, kami tertarik dengan predikat atau prestasi yang diraih oleh lembaga panjenengan tadi. Terkait siswanya sudah banyak mengikuti olimpiade ya ataupun beberapa lomba yang bukan hanya kancah nasional tapi kancah internasional. Apa yang membuat inovasi yang menjadikan bahwa inovasi apa yang menjadikan lembaga panjenengan itu bisa meraih predikat itu pertama. Terus yang kedua, kurikulum yang panjenengan laksanakan itu kok bisa sih menarik simpatik masyarakat. Sementara kan mungkin kesamaan dengan lembaga lain itu mungkin ada mungkin, tapi kok lebih tertarik ke lembaga panjenengan. Apa yang menjadi daya tariknya? Mungkin itu Ibu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin lanjutnya ada lagi sebelum saya ke yang lainnya. Cuma itu saja ya. Ada lagi? Enggak ada. Oke. Dari Mas apa itu? Jaki ya? Zainul Hasan. Ya, Mas Zainul. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami kenapa? Saya juga awalnya itu nggak percaya seperti itu ya, anak-anak kita ternyata punya bakat seperti itu lah. Dari situ kita dari awal
itu sudah dari awal itu kan sudah kita plotkan ya. Terus Yang bagaimana yang dari awal-awal itu kita ada tes seperti itu. Jadi ketika masuk PPDB itu ada mungkin tesnya itu juga tidak harus membaca dan menulis itu seperti itu tidak. Cuma kita tanya, sebenarnya bakat apa yang dari TK sudah dapatkan seperti itu. Terus mereka sudah jawab sendiri. Kemarin ikut lomba ini, seperti itu. Jadi berarti kan kita melangsungkan kan, maksudnya melangsungkan dari apa yang mereka sudah dapatkan karena memang karakternya seperti ini. Tapi juga ada dari mulai dari kelas 4 5 itu karakter apa ya bakat mereka baru ada. Itu juga ada. Jadi udah baru kita kenalkan seperti itu kita dapatkan. Tapi kalau yang mungkin sudah sampai taraf internasional itu memang dari kecil, dah dari awal itu sudah orang tua sudah ada apa ya ada komunikasi juga dengan kami, ada kerjasama juga. Jadi lebih ke apa ya orang tua yang lebih apa ya ibaratnya kita hanya nemu seperti itu. Jadi kita nemu tetapi kita juga maksimalkan ketika adanya kegiatan lomba-lomba sampai internasional pun kita dampingi seperti itu. Dan jadi kalau kita lihat kualitas pendidikan itu kan ada trilogi pendidikan gitu. Tidak hanya sekolah saja tetapi dari keluarga dari masyarakat harus mendukung. Nah, seperti tadi yang Jenengan sampaikan kalau di daerah-daerah seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kalau memang di daerah itu kolaborasi kita dan komunikasi kita yang kepada kepala desa mungkin terus ada pihak-pihak LMS dan sebagainya yang kita mintai untuk bekerja sama seperti itu. Memang awalnya atau mungkin juga bisa juga dengan menggunakan dana-dana infak dan sebagainya. Tapi kalau di kita itu kami tidak akan melaksanakan hal itu seperti itu. Jadi kami kan ada yayasan guys. Jadi kami sudah tersadarkan diri untuk berinfak seperti itu. Jadi dengan infak-infak itu kita kelola dengan baik dan kita laksanakan seperti itu. Jadi kalau sekolah-sekolah yang baru itu bukan dengan infak yayasan. Tapi kalau sudah berkembang seperti ini itu ya kita tinggal melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban yang sudah dikelola oleh dari orang tua ke kita seperti itu. Jadi memang harus ada apa ya babat alasnya dulu, rekoso dulu. Jadi awal kami itu juga seperti itu. Jadi mungkin dari dulu awal saya masuk itu ditanya juga sama yayasan dengan gaji yang sudah ada didapatkan di dosen, kenapa jenengan mau ke STIT yang baru belum ada siswanya seperti itu. Jadi saya juga menjawabnya karena ini adalah perintah suami sama keluarga. Jadi insya Allah nanti ya kami untuk misalnya minimal pun apa ya untuk tidak digaji pun tidak masalah karena kan saya sudah menjadi tanggung jawab suami seperti itu saya jawabnya. Jadi memang ada niatan benar-benar untuk kita berkorban. Kalau tidak ada niatan untuk berkorban seperti itu ya tidak akan berhasil. Jadi yang pertama harus ada niatan benar-benar niatan lillahi ta'ala. Insya Allah nanti dengan adanya kita mau berusaha dengan awal yang mungkin merintih bahkan dan negatif seperti itu insya Allah kita gigih kita laksanakan dengan baik ikhlas insya Allah dengan adanya apa ya kemauan dan kinerja insya Allah Allah akan memberikan jalannya seperti itu. Jadi rezeki itu tidak akan kemana seperti itu. Jadi mungkin juga walaupun kita minus ya seperti itu, tapi dari keluarga dapatkan, terus juga mungkin dari berkahnya suami juga gajinya mungkin ditambahkan seperti itu kan. Jadi rezeki itu tidak akan kemana seperti itu. Jadi mohon kalau memang mau berusaha dengan sebaik-baiknya seperti itu ya. Jadi niatkan dulu dengan ikhlas dan
bergerak dengan baik, sudah mempunyai strategi-strategi lapangan yang baik seperti itu. Bahkan dulu saya punya mimpi, guys. Jadi saya cuma punya mimpi itu kalau karena apa? Sekolah SD saya itu sudah direkruping. Dulu sekolahnya baik dan sebagainya, kok sekarang nggak ada, bahkan menjadi sarang yang wah luar biasa seperti itu. Tapi saya udah terlanjur di sekolah sini, mau bekerja sama dengan pihak kepala sekolah dan sebagainya, saya tidak bisa bercabang seperti itu. Seandainya saya belum di sekolah ini, mungkin saya akan mengembangkan sekolah saya yang dulu sudah direkrut itu, yang mana itu karena bukan itu dengan inovasi-inovasi, mungkin dengan adanya calistung bersama-sama. Dulu memang waktu awal saya ketika baru lulus, terus masih masih banyak waktu seperti itu, kami membuka anak-anak yang tetangga-tetangga itu yang mau belajar bersama seperti itu. Nah, ini banyak sekali nggak satu RT seperti itu, sampai saya buatkan jadwal dan seperti itu. Nah, dengan situ mereka juga dengan sendirinya saya malah dikenal sama kepala desa. Terus ini ada kegiatan-kegiatan seperti ini, saya diikutkan di desa. Padahal mungkin sebelumnya saya tidak bisa membuka diri, masih di sana seperti itu. Tapi dengan adanya itu, dengan adanya kolaborasi itu akan terjawab sendiri. Dan bahkan saya itu kalau ditanya sampai sekolah ini kok seperti ini baiknya, itu saya juga nggak cuma saya jawabnya ini karena pertolongan Allah gitu aja. Jadi dan bahkan mungkin kemarin itu saya mendatangkan teman-teman yang dari UNJ itu juga baru pemikiran tidak ada 1 minggu. Jadi cuma ini kok ada kegiatan ini, mau tes seperti itu ya. Anak-anak mau tes kok belum ada kegiatan apa-apa aja. Terus saya juga cuma teman-teman daripada libur yuk ke Sukoharjo seperti itu saya. Terus kenapa minta tolong untuk memberikan motivasi kepada anak seperti itu. Cuma ibaratnya apa ya, insting-insting itu akan bermunculan ketika kita sadar, menyadarkan diri, terus kita fokusnya kepada Allah. Itu nanti akan inovasi-inovasi itu akan kita laksanakan, ada dalam pikiran kita seperti itu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang kita sudah di lain kegiatan-kegiatan yang kita sudah rencanakan di tahun pertama seperti itu. Jadi kita tahun pertama kan kita melaksanakan kegiatan kan sebelum tahun ajaran baru seperti itu kan, kita sudah merancang kegiatan-kegiatan yang sudah ada guys, yang sudah besar, nanti kegiatannya apa, seminar apa dan sebagainya seperti itu. Tapi kan ada hal-hal yang tadi di luar pemikiran kita seperti itu. Ternyata ada teman yang jago seperti ini seperti itu, ya itu kita bisa laksanakan seperti itu. Jadi yang tentunya yang pertama itu ketika jenengan mau terjun dalam dunia pendidikan dan mau ikut bersama misalnya WP dan sebagainya, berdarah-darah dulu seperti itu, ya tentunya akan jenengan laksakan juga. Tetapi nanti ketika sudah jenengan mulai merangkak dan mau berinovasi lebih baik, tentunya akan jenengan dapatkan seperti itu. Itu sih motivasinya dari kami, itu yang pengalaman saya seperti itu. Jadi saya hanya mengandalkan itu adalah dari Allah seperti itu. Saya seperti itu. Boleh menanggapi sedikit Ibu? Boleh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan jawaban yang panjenengan utarakan, Ya. Memang tadi kan disampaikan untuk menjadikan siswa itu lebih berkembang, intinya kan berdasarkan hasil tes ya yang jelas nih. Ya. Karena memang guru itu ketika melihat siswa itu sudah memiliki potensi, kita tinggal menjalankan saja. Ya, cuman betul. seperti ini Bu, kita yang kami harapkan solusi ketika berada di pedesaan antara swasta dan negeri. Di negeri itu ada sistem 3 tes. Pertama, ada 3 tahap dalam proses tes. Memang banyak berhasilnya ini, Bu. Yang pertama adalah tes potensi akademik itu tadi.
Ya. Jadi kecerdasan siswa bisa masuk ke lembaga itu berdasarkan hasil tesnya. Yang kedua adalah menyertakan sertifikat. Sertifikat prestasi dari perlombaan apa saja itu bisa ada kemungkinan masuk. Yang terakhir adalah zonasi. Sedangkan yang di swasta itu Ibu, kita banyak kecemburuan sosial selaku pihak selaku seorang guru, kita juga kan kadang ada senggolan sosial ya, mohon maaf. Kalau misalkan itu diadakan di lembaga kami, akan ada hal-hal yang diutarakan seperti ini. Oh iya, wong di lembaga panjenengan itu nggak mau orang-orang bodoh yang dia masukkan gitu. Jadi kan kita kayak kayak gimana ya, mainstream banget gitu loh. Jadi artinya ketika kita ingin menghilangkan kata-kata itu, bagaimana cara mendoktrin orang tua untuk lebih juga mendukung terhadap lembaga. Artinya, memang dukungan yang penting itu dalam proses pembelajaran itu selain dari guru dan juga siswanya, memang harus orang tua itu, Ibu. Karena itu memang sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita jalankan di pesantren, di taklim itu juga ada itu tadi. Jadi yang solusi yang bisa kita ambil dari argumentasi itu, bagaimana cara kita untuk menanggapi argumentasi negatif masyarakat tentang proses pemilihan siswa supaya kita itu lebih enak dalam mendidiknya, itu seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, memang benar. Kalau di kita memang ada tes, tetapi tes itu jadi selama 12 tahun ini kita tidak pernah tidak menerima anak-anak yang sudah kita daftar, yang sudah mereka daftar ke sekolahan kami. Jadi kita semua terima semuanya seperti itu. Jadi ada juga yang memang huruf itu sama sekali belum bisa. Jadi kita hanya memetakan. Jadi dengan adanya tes itu kita memetakan, oh ini yang sudah bisa membaca, berhitung dan sebagainya, ini udah data fitnya sudah bagus. Tapi memang yang belum ini kita jadikan satu. Jadi untuk pembelajarannya kan kita bedakan juga seperti itu. Jadi kalau untuk agar masyarakat mendoktrin agar yang sekolahan sana karena dapat itu kan mereka ya yang berpendapat. Tapi kalaupun mungkin saya diposisikan di sekolah negeri, ya monggo berikan bukti nyata dulu kepada masyarakat. Oh ternyata ya dengan itu tadi kita berlomba-lomba semaksimalnya, karena untuk merubah mindset dari masyarakat itu memang tidak mudah. Tapi dengan adanya tadi aksi nyata dan pembuktian yang memang sekolah saya itu bisa seperti itu, kalau di sekolah negeri seperti itu, nah tentunya dengan jenengan semuanya nggak kita tahu nggak, dengan potensi anak yang ada dalam diri anak, coba ditanya satu-satu dari anak, dari hati ke hati. Ini ada misalnya kan perlombaan ya, ada tahap dan sebagainya. Tentunya kamu kalau di rumah ngapain saja, yuk Mbak, yang sekiranya kan ada ya, setiap kelas atau setiap sekolahan itu pasti dalam satu kelas itu ada yang paling juara ya, nomor satu kan pasti ada gitu. Ditanya kegiatanmu apa, kamu sebenarnya punya potensi. Nah potensi itu ayo apa, coba nanti Bu Guru sama Pak Guru maksimalkan dengan mengikuti kelompaan apa dan sebagainya. Lah tentu kan itu bisa jenengan praktekkan dan jenengan laksanakan juga seperti itu. Mungkin itu sih dari apa yang biasa kita sampaikan, dan ini terbukti juga ya, kami kan juga tidak melepas diri dengan teman-teman yang saya pun juga ketika PPG dan sebagainya itu banyak teman-teman juga yang di sekolah negeri, dan mereka juga banyak yang meminta pendapat juga, kalau seperti ini nanti gurunya tidak akan berhasil karena seperti ini ya, misalnya perlombaan. Nah sekarang coba Mbak, saya biasanya seperti sekarang coba biasanya dari uang, misalnya sertifikat jenengan itu 2,5% dikumpulkan terus buat kegiatan apa seperti itu ya, seperti itu. Saya hanya mintanya seperti itu. Jadi dengan 2,5%-nya itu kan mungkin untuk dizakatkan, terus untuk sedekah dan sebagainya. Lah dari situ jenengan kan, kalau dari sekolah negeri kan mungkin nggak ada nggak ya uang SPP dan sebagainya. Lah itu dari sisi-sisi seperti itu, dan kebetulan juga ketika ada yang tergerak hatinya bisa
Jadi angel kepala sekolahnya seperti ya itu ketika kita tidak mau bergerak ya itu tadi ya dengan mungkin apa ya kalau saya dulu awalnya itu gini ketika guru-guru mungkin ya kan ada yang mungkin waktu capek dan sebagainya ya sudah kalau memang tidak mau menjalankan kegiatan ini ya sudah saya saya ambil alih seperti itu saya yang mengordinir semuanya juga jalan juga jadi kadang kan juga dalam organisasi tidak ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat ya tapi ketika saya yakin itu akan berhasil pasti berhasil seperti itu jadi tentunya dengan pendekatan dengan murid yang tentu yang bisa jenengan kelola seperti ini yang murid dan orang tua ya jadi dengan sepakat mungkin setahun 2 tahun belum terlihat hasilnya tetapi setelah jenengan dekati dari hati ke hati setiap siswa jenengan pasti jenengan akan mendapatkan satu titik yang mana anak itu bisa berkembang dengan baik dengan jenengan bisa melihat potensi yang ada dalam diri anak. Saya yakin setiap anak mempunyai potensi yang berbeda-beda. Bahkan yang tidak mungkin awalnya tidak bisa membaca pun yaitu tadi dengan misalnya colotehannya yang sebagainya bisa dengan pantomim dan sebagainya kan banyak juga ya, dengan seni ataupun dengan menggambar, mewarnai, menyanyi dan sebagainya yang mungkin biasanya kelotehan ketika ada apa namanya bis itu kan jenengan bisa walaupun mungkin awalnya dengan apa ya kloten dengan ember yang seadanya dulu nanti dengan berkembangnya waktu mungkin juga jenengan bisa membelikan alat drum band dan sebagainya kan bisa jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk bergerak dan niatkan diri itu tadi seperti itu Mas mungkin Terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk berdarah-darah dulu tidak apa-apa. Tetapi nanti mungkin suatu saat setahun 2 tahun ketika kegiatan itu jenengan rutinitas kerjakan dan dengan mengharap ridho Allah insya Allah akan mendapatkan. Yakin pasti Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk mendapatkannya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang lain lagi. Saya Bu. Oh ya, mangga. Ini Mas siapa ya? Kok di layar saya tidak kelihatan. Mas siapa? Oh, Mas Muhammad Willy Andika ya? Oke. Oke. Mas Willy dari mana? Permisi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PAI lah semester 6. Terus alamatnya aslinya Jombang Kencong. Terus seringnya akrabnya dipanggil dengan sebutan Willy kayak gitu. Ya, Mas Willy gimana Mas? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama sebelum saya ada pertanyaan untuk unek-unek ini Bu, sedikit tips. Jadi saya ingin menanggapi juga benar bahwasannya kayak gini Bu, kan dari bercerminnya dari lembaga pendidikan yang sudah jenengan jelaskan itu kan emang sangat wow banget kayak gitu. Dari perjuangan sampai akhirnya sekarang mendapatkan hasil yang sudah membahagiakan karena apa? Karena perjuangan awal menanam tadi kayak gitu. Nah, lembaga yang pertamanya katanya belum ada siswanya sampai sekarang bahkan kalau ada event atau lomba-lomba apa kayak gitu malah kita sampai sudah bukan nggak mau sih bahasanya itu bukan nggak mau tapi kita sudah kayak nggak mau mengikuti tapi nggak mau untuk mencari-cari. Nah itu bahkan ada yang sampai menawari karena mungkin melihat lagi dari ini bisa diajukan kayak gitu. Soalnya saya sempat pernah Bu, meskipun itu saya nggak pernah berkecimpung ke lembaga itu, tapi saya pernah ikut om saya ngajar drum band. Terus drum bandnya itu sampai ke Asia. Nah di sana yang menjadikan ternyata lembaga pendidikan itu akhirnya terkenal bukan hanya di daerahnya saja, bahkan itu aslinya di desa terpencil. Tapi akhirnya dibawa kemana-mana ke kabupaten, ke kota-kota terkenal itu karena dari segi sananya salah satunya. Nah kayak gitu. Makanya tadi
saya sempat juga, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Isminya, bahwasanya yaitu kita harus berdarah-darah dulu. Itu SD-nya dulu ya terkenal biasa, habis gitu habis perjuangan mulai dari drum band-nya, mulai dari awal drum band-nya bangkit, terus semua kegiatannya juga diperbaiki. Sekarang alhamdulillah sekolahnya juga sudah lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Mulai dari sistem dan segala macam, sampai itu pertama orang tuanya yang penting notabene ya pokoknya menyekolahkan, tapi dari sana juga mulai terketuk untuk, wah ternyata anak saya bisa sampai seperti ini gitu. Akhirnya terus orang tua pun mulai berkesinambungan dengan guru, nah gitu, dengan pokoknya silaturahmi dengan sudah sangat baik kayak gitu. Akhirnya terdidiklah anak-anak juga yang sangat baik juga. Sampai ada kalanya, aslinya pertamanya ceritanya tuh drum band Asia itu kan membutuhkan sekitar 20 juta budget untuk daftar. Sedangkan sekolah itu kemarin kan ikutnya cuma tingkat Jember aja, tapi membawa nama paling baik kayak gitu. Akhirnya tapi juri dari Jember itu, ini ada event Asia, langsung menawari ke sekolahnya, ada event Asia, ayo ikutkan. Soalnya sekolah kamu punya kemampuan kayak gitu. Tapi sekolahnya bilang, nggak mampu. Soalnya pertamanya kan wali murid itu nggak menyetujui, Bu, nggak punya keakraban gitu. Akhirnya pas diketuk gitu, jurinya turun tangan. Kalau gitu kita adakan kayak rapat gitu. Kita bicara dari hati ke hati yang sesuai kata jenengan tadi. Akhirnya dari sana pun orang tua mulai dari sana juga mulai terketuk dan membicarakan soal manajemen dan segala macam. Akhirnya menyetujui untuk iuran segala macam, terus dibantu sama panitia untuk ikut Asia. Alhamdulillahnya juga karena mereka mau berdarah-darah untuk berjuang, hasilnya pun juga ada. Nah kayak gitu Bu yang sedikit ingin saya bicarakan. Jadi intinya yang saya garis bawahi, barang siapa yang mau melakukan perjuangan, maka ia akan dapati hasil yang membahagiakan. Nah, kayak gitu. Ya, benar Mas Willy ya. Ya, itu kan sudah ada banyak cerita juga nggih dari kita, dari di lapangan pun juga banyak nggih. Kalau kita niatkan, kita dari hati ke hati, tentu akan hasilnya akan baik seperti itu. Lah, mungkin yang menjadi pertanyaan Mas Willy apa? Tadi kan baru sharing dengan pengalamannya Mas Willy seperti itu. Siap. Nah ini Bu, saya kan pernah ikut membantu ngajar, cuma bantu Bu, gak ngajar full kayak gitu. Yang saya bingungkan di sana Bu, fasilitas, dapat banget Bu, dapat. Tapi karena berangsur-angsur mereka memanfaatkan cuma fasilitas dan fasilitas aja. Menurut saya ini bakal rapuh. Tapi menurut saya Bu, maksudnya rapuh tuh kayak gini Bu. Sekolah ini ya berjenjang SD, habis gitu kalau mau cari murid sosialisasi. Nah, sosialisasinya ini ya bagus. Cari murid awal-awal sosialisasi itu bagus untuk memperkenalkan diri, inilah sekolah kami. Tapi yang nggak baiknya gini Bu, menggembor-gemborkannya itu keterlaluan. Maksudnya keterlaluan, kami punya pengajaran yang kayak gini, kami punya lab yang kayak gini, terus habis gitu dana yang dikeluarkan tidak terlalu terbebani untuk wali muridnya, nah sampai seperti itu. Tapi akhirnya dapat murid banyak, oke, tapi belakangnya itu akhirnya membuat saling apa ya, saling berbenturan Bu. Dana tidak mampu menyupport sampai sejauh itu kayak gitu Bu. Terus fasilitas yang diberikan juga agak-agak kadang-kadang berbohong dengan adanya kayak gitu. Nah, terus yang saya tanyakan, ya intinya karena sekolah itu juga masih membangun Bu, tapi cuma dapat di segi fasilitas karena mungkin lembaga itu punya orang ternama pemerintahan kayak gitu Bu. Nah jadinya anak-anak, orang-orang masyarakat juga mandangnya tak sekolah kan di situ wes murah, terus ada embel-embelnya pendidikan akan dapat gratis segala macam, tapi ya gitu ternyata kosong kayak gitu Bu. Nah yang ingin saya tanyakan, mungkin langkah awal Bu untuk bisa. Halo Mas Willy, mohon maaf suaranya nggak denger ya. Diulangi coba pertanyaannya. Pertanyaannya gini Bu, sampun jelas napa? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya mungkin langkah awal Bu, langkah awal yang bisa jenengan berikan mungkin untuk lembaga yang tadi itu, yang masih amburadul kayak gitu, mungkin langkah awal yang bisa kami lakukan untuk membenahi. Karena dari manajemen dan segala macam, menurut saya itu masih kurang banget Bu. Semuanya masih amburadul, pembelajaran kadang kenceng, kadang enggak. Gurunya kadang-kadang support, kadang-kadang enggak. Satu guru lagi berlawanan. Sampai ya itu saya ngalahi
katanya jenengan kan itu masih tanggung jawab kita murid-murid, jadi kita tunggu sampai jam 5. Ya saya sampai pernah, bukan saya membanggakan diri, enggak Bu, soalnya nanti kalau ini dibiarkan efeknya ke SD nih, ke lembaga. Jadinya saya ya udah biarin wis guru-guru kayak gini, saya tak ngalahi, lebih mencondongkan mengorbankan waktu saya wis tak lebih ke anak-anak, lebih gimana gitu. Intinya lebih ada pengorbanan, bukan saya membanggakan diri, tapi ya kayak gitu. Kalau orang-orang ya bodoh amat, tapi nanti efeknya ke lembaga itu ya, makanya saya kayak gitu Bu. Jadinya saya ingin langkah dari jenengan itu kayak gimana? Mungkin yang bisa diambil langkah awal untuk lembaga yang seperti itu. Oke, nggih, memang nggih kalau dilihat, misalnya saya contohkan di sekolah negeri saja nggih. Karena kan di sana itu ada guru, ada siswa, dan ada orang tua. Ya tentunya memang menjadi langkah pertama jenengan tadi udah bagus ya. Jadi jenengan memaksimalkan anak untuk mendampingi anaknya. Seperti itu ya. Jadi anak-anak dengan metode media yang segalanya jenengan kerahkan untuk keberhasilan anak. Karena kan ya tadi dengan adanya pembagian ketika jenengan kalau untuk di manajemen dan sebagainya itu nanti akan panjang sekali. Tetapi langkah pertama jenengan sudah benar. Jenengan memaksimalkan untuk mendampingi anak-anak yang diminta itu kan ketika kita menjadi sebagai seorang pemberi jasa yang akan kita puaskan siapa dulu? Yaitu siswa kita kan. Nah, dengan adanya pembahasan yang itu, siswa kita akan dilaksanakan dengan baik. Dengan siswa yang sudah mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya akan lebih baik. Dengan walaupun fasilitas-fasilitas yang ada itu tidak ada. Jadi kita tahu bahwa kita sebagai guru itu harus pintar-pintar juga. Nah, walaupun dengan fasilitas yang memadai tetapi tidak bisa memanfaatkan, lebih baik seperti jenengan memaksimalkan yang ada. Jadi jenengan memaksimalkan untuk murid untuk bisa berkembang dengan fasilitas-fasilitas yang memang mungkin kurang seperti itu. Tetapi lingkungan sekitar itu menjadi sebuah media yang luar biasa. Dengan misalnya dengan pelajaran IPA, nah, dengan tumbuhan saja, kita cari tumbuhan apa, kita sampaikan ke anak-anak dengan dengan metode inquiry, dengan metode yang lainnya itu bisa. Walaupun dengan tidak menutup kemungkinan jenengan juga harus menyadarkan ngomong dengan yang mungkin jenengan bisa sudah dekat dulu. Jenengan misalnya dengan ini kalau seperti ini mungkin dengan sama guru ya yang mungkin bisa punya link kalau dengan jenengan misalnya langsung ke kepala sekolahnya lebih baik. Jadi kalau di manajemen itu ketika kita laksanakan ada pemikiran di manajemen itu, pemikiran tentang biaya, tentang fasilitas yang lainnya seperti itu. Kalau hanya mengembangkan fasilitas yang ada tapi tidak bisa menggunakan juga tidak akan mungkin bisa maksimal seperti itu. Jadi jenengan mungkin bisa langkah pertama sudah benar dengan jenengan sudah bisa menyampaikan ke anak, dengan anak itu jenengan rangkul bersama-sama agar bisa lebih baik. Nah, tapi juga jenengan harus menyampaikan juga ke guru-guru yang lainnya. Kalau seperti ini nanti akan kedepannya tidak baik. Nah, dengan memberikan motivasi kepada guru-guru yang lainnya, ayo kita ajak bersama-sama guru jenengan semuanya itu bisa untuk itu tadi bisa membukakan hatinya. Kalau misalnya walaupun itu tidak kalau dengan pikiran saya misalnya pikiran yang materialistis ya, kalau nanti misalnya di swasta ya misalnya ini, ketika jenengan tidak dapat murid, nanti jenengan akan mungkin lambat laun sekolah itu akan ambruk. Misalnya ambruk itu tidak punya murid dan sebagainya. Terus nanti ke depannya gaji kita mungkin akan berkurang karena disesuaikan dengan jumlah siswa. Kalau memang itu sekolah swasta. Tapi kalau sekolah negeri itu jenengan mau tidak dan sebagainya, tetapi itu ada ikatan tanggung jawab tadi, amanah yang jenengan sampaikan itu. Lah mosok dengan jenengan ada di sana dengan tidak ada sana. Jadi
jenengan itu harus bisa menjadi pionir lah seperti itu ya. Jadi jenengan bisa menjadi pionir atau pendahulu agar menyadarkan guru-guru yang ada. Terus kita buat misalnya mungkin kajian bersama atau apa setiap bulan yang bisa membuat hati mereka terketuk. Atau mungkin dari ketua yayasan atau apa kalau swasta ya. Tapi kalau untuk negeri mungkin dari ketua dinas atau kepala dinas atau paling enggak pengawas lah. Atau juga bisa jenengan disampaikan ke komite sekolah. Komite sekolah itu kan adalah wali murid juga yang dimintai untuk mengkoordinir wali-wali siswa seperti itu. Nah, maka dari itu monggo bisa jenengan mulai bisa untuk pertama untuk kalau memang tidak bisa dengan yang guru-guru yang tadi, jenengan bisa menyampaikan ke kepala sekolah. Kalau memang tidak kepala sekolah tidak berani, jenengan sampaikan ke komite. Ini loh permasalahannya di sekolahan ini seperti ini. Mohon jenengan yang punya wewenang lah bisa mau berbicara dengan kepala sekolah seperti itu. Jadi efeknya tidak baik kalau membohongi seperti itu. Karena apa? Karena image dari kita itu orang tua atau masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu sudah memblacklist kita, tentu wes coret. Nggak akan lah aku menyekolahkan anakku ke situ seperti itu. Jadi kalau memang itu sudah baik, sudah itu tadi dengan kita memberikan aksi nyata yang baik dengan mereka mau melihat dan sebagainya dengan berkobarnya. Jadi ke masyarakat pun udah bagus ya, dengan sendirinya mereka akan ke sekolahan kita. Tapi kalau memang itu tidak ya, jangan soalnya nanti akan lambat laun akan mati sekolah itu gitu. Gitu ya Mas Willy ya. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Ya, jadi mau nanti jenengan bisa menjadi pionir lah sebenarnya, memberikan inovasi-inovasi yang lebih baik dan mungkin juga bisa memberikan contoh-contoh di internet itu kan banyak sekali ya sekolah-sekolah yang maju sebagai apa seperti apa dan sebagainya dengan menggunakan kualitas yang ada dalam sekolahan itu. Jenengan sudah menjadikan pionir drum bandnya atau kawaritannya atau renangnya atau apa ya seperti itu bisa nggih. Itu saja nggih, mungkin itu waktunya sudah luar biasa. Mungkin ya teman-teman yang lainnya mungkin kalau memang mau untuk komunikasi lebih lanjut dan mau tanya-tanya seperti itu bisa untuk berkomunikasi dengan saya. Mungkin bisa di webnya SDIT MTS Sukoharjo atau dengan nomor saya mungkin bisa dicatat kalau memang perlu seperti itu nggih di 085 293 446 234 seperti itu. Jadi saya ulangi di 085 293 446 234. Nanti bisa komunikasi, bisa bertukar pikiran dan bisa untuk lebih bersilaturahmi seperti itu. Mungkin itu nggih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sesi kali ini yang insya Allah sudah teman ke-6 luar biasa sekali ya tadi disampaikan terkait bagaimana giat istilahnya ini kayak membabat membabat dari nol dari bawah memang perlu perjuangan dan perlu pengorbanan, yang penting diniatkan kepada lillahi ta'ala dan dalam artian itu jangan hanya sendiri tetapi gunakan juga buang itu juga untuk mendukung. Nah, seperti itu. Kalau hanya terus dalam artian tidak menciptakan lingkungan tersebut untuk mendukung, maka hal itu akan sulit juga untuk berjalan seperti itu. Jadi niat harus memang ada pemimpin di situ untuk berubah, kemudian buat lingkungan kerja ya terutama
reka kerja ya untuk sedemikian rupa sehingga akhirnya lingkungan itu akan tercipta dengan sendirinya dan akhirnya akan menjadi bukti bagi masyarakat terutama orang tua membuktikan bahwasanya lembaga ini memang betul-betul dipercayai dan betul-betul bermutu. Nah, seperti itu ya. Itu kata kunci pada kegiatan kali ini. Oke, mungkin itu saja nggih untuk pertemuan kali ini. Kita insya Allah akan berjumpa kembali insya Allah di hari Senin ya, sesuai dengan jadwal. Jadi saya harapkan untuk nantinya bisa sharing-sharing, bisa memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi, saling memberikan mungkin pengalaman-pengalaman berkaitan dengan topik yang dibahas ataupun berkaitan dengan pengalaman sebagai guru ataupun di dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan dunia pendidikan. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri bersama-sama ini ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi atas waktunya. Maaf ini Kita lebih pindah ke target forum ya. yang lain. Ya, Ya. siap. Nggak apa-apa. Kita pindah forum Zoom satunya lagi. Oke, terima Siap. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Kita boleh untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Monggo.